Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Huges di Sofa Nova, satu sofa berbagi cerita. Anda pasti belakangan ini pernah lihat deh, atau sering lihat di televisi atau di tempat Anda tinggal, banyak sekali para wanita yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya DPR atau MPR. Atau Anda juga termasuk. Atau Anda juga berminat, kayaknya seru ya. Harus banyak perempuan yang ikut terjun di politik. Dan kita berdoa, semoga para perempuan atau para wanita yang terjun ke politik benar-benar amanah. Dan hari ini istimewa sekali karena saya kedatangan seorang politisi perempuan yang jadi idola saya. Nah, galak, cerewet gitu ya, tapi juga persistence gitu ya, sama bisa mimpin sidang sehari semalam coba. Kalau saya sih udah 1 jam selesai syuting udah capek gitu. Seperti apa ya? Kita dilihat dulu, ini dia liputannya dari tim Sofa Nova. Usia tak mematahkan semangatnya untuk bertahan di kursi Senayan. Popong Oce Junjunan atau yang akrab disapa Ce Popong merupakan politisi tertua di DPR. Politisi yang identik dengan bahasa Sunda ini juga dikenal sebagai pengusaha di Kota Bandung dengan sejumlah posisi penting. Sampai saat ini, Ce Popong masih mengikuti ragam organisasi baik di bidang politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Nama Popong kian ramai disebut oleh halayak, terlebih setelah ia memimpin sidang paripurna pada 1 Oktober 2014 lalu. Wow, luar biasa sekali. Kita lihat tadi liputannya, Ce Popong memimpin rapat paripurna sepanjang siang sampai malam gitu ya. 20 jam. 20 jam, tapi luar biasa. Memang saya pertama kali ini ketemu sama Ce Popong, saya pikir ibu-ibu ini siapa sih gitu ya. Karena saya kan nggak begitu. Di Bandung. Acaranya Kementerian Pendidikan waktu itu. Jadi waktu orang-orang nyanyi Indonesia Raya, terus Ce Popong selesai menyanyi, Ce Popong bilang, sebentar saya mau interupsi. Ce Popong ke depan ngambil mikrofon, terus bilang, saya mau sampaikan. Dalam Undang-Undang nomor berapa? Nggak usah pakai nomor, karena ada undang tentang bahasa, tentang lagu kebangsaan. Betul. Nggak boleh itu fotografer tidak pakai alasan. Harus berdiri tegak. Ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Memberi hormat kepada lagu kebangsaan gitu ya. Saya sampai, wow, ada ya yang galak begini gitu. Tapi benar-benar. Dan kita harus diingatkan. Betul. Iya. Tapi jadi perempuan terjun ke dunia politik. Boleh cerita nggak? Dari awalnya memang sekolahnya sekolah politik atau bagaimana? Atau begitu saja? Atau begitu saja? Gini. Sama sekali tidak ada pemikiran dari Ce Popong untuk menjadi politisi. Atau politikusnya politisi. Emang bedanya apa sih politisi sama politikus? Ai politikus mah jiga tikus. Politisi. Jadi sebetulnya unik. Begini. Pada tahun 64 TNI Angkatan Darat itu mendirikan golongan karya tahun 64 TNI Angkatan Darat. Dengan maksud utama adalah untuk menghadapi komunis, ya PKI, bahaya PKI. Nah, untuk mempertahankan Pancasila. Otomatis si istri-istri TNI, apakah itu Angkatan Darat terutama, Angkatan Laut, Angkatan Darat, otomatis kita harus berada di dalam lingkungan keluarga besar golongan karya. Ce Popong teh jadi istri Komandan Kodim. Begitu kan, istri Komandan Kodim. Jadi otomatis suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus masuk. Kebetulan salah satu hobi Ce Popong, salah satu kegemaran Ce Popong, salah satu adalah berorganisasi. Dari mulai SD, kalau sekarang mah OSIS naonnya. Nah, jadi kan enak aja begitu masuk golongan karya karena memang salah satu hobi adalah berorganisasi. Di samping hobi yang lain maca. Nah, cocok dong ya. Cocok. Jadi begitu terjun, no problem untuk Ce Popong mah. Tidak ada rasa terpaksa, enjoy aja. Jadi sebenarnya go with the flow gitu ya, ngikutin arus zaman itu. Iya. Tapi berbeda nggak ketika di zaman itu, ketika masih zamannya Pak Harto, kemudian sekarang sudah zaman yang berubah. Banyak. Positifnya ada, negatifnya juga ada. Positifnya dan ini orang harus tahu, ya kan? Pada saat Orde Baru, Orde Pak Harto, nah itu pertama disiplin tuh.
pada saat Cepopong jadi anggota DPR, pada saat Orde Baru, kalau rapat mulai jam 9, jam 9 teng itu pintu ditutup. Nah, jadi malu kan yang terlambat teh. Ya kan, apalagi waktu itu masih ada fraksi ABRI. Di mana fraksi ABRI itu selalu disiplin. 10 menit sebelumnya fraksi ABRI mah sudah beres duduk di tempat fraksinya. Termasuk ibu-ibu juga kalau acara begitu. Jelas, pokoknya saya mah sampai sekarang ada begitu. Betul. Nah, ya. Nah, jadi pertama itu bedanya adalah disiplin. Tuh, kan? Dibandingkan yang sekarang. Kalau sekarang Cepopong nggak usah bicara sendiri. Kalian juga bisa lihat sendiri ya. Mengenai kedisiplinan itu memang turun drastis. Kenapa begitu ya? Ada jarang tepat sekarang mah. Kalau undangan jam 9, jam 10 mulai. Nah gitu ya. Siapa yang salah? Tanya aja, nggak tahu siapa yang salah. Nah pokoknya gitu. Tuh ya, perbedaannya. Positifnya Orde Baru. Sekarang ada lagi perbedaannya. Dulu itu interupsi itu tabu. Ya. Kayak interupsi jarang, sangat jarang. Kalau sekarang kapan sebaliknya? Interupsi. Sampai kadang-kadang teh yang sebetulnya tidak perlu interupsi kan baik. Nah, jadi kan itu sudah perbedaan-perbedaan yang ketiga. Dulu kita tidak bisa sembarangan busana. Ada aturan. Kalau rapat paripurna, ada aturan. Rambut juga paling tidak itu harus diikat. Paling tidak. Jadi ada tata tertibnya. Sekarang juga ada tata tertibnya mah. Meskipun dulu nggak ada hukumannya. Tapi tidak orang ikut aturan itu. Maka apa disiplin teh. Kenapa sekarang enggak ya? Lalu ya, apa dong yang bikin Cepopong jadinya tetap bersemangat di politik sementara tahu di kanan kirinya ini situasinya tidak seperti dulu gitu. Betul. Nah, tapi justru untuk Cepopong ya jadi motivasi untuk memberi contoh. Gitu. Wow. Kapan kata Konghucu juga satu contoh perbuatan jauh lebih baik dari 1000 kata-kata. Betul. Ada unsur-unsur sensitif apa ya namanya itu empati yang dalam. Misalnya kalau mau berdoa ya biasanya ya untuk Anda yang beragama ini ada tata keramanya gitu ya. Coba bilang deh. Sekarang tuh banyak yang pokoknya semuanya kalau mau acara begini satu cara gitu tanpa permisi gitu. Memang kan tata keramanya. Nah, karena Cepopong punya satu pegangan hidup. Ya, pegangan hidup Cepopong adalah hidup adalah mentaati aturan. Wow. Titik Cepopong. Saya suka itu. Hidup adalah mentaati aturan. Aturan itu ada sejuta macam. Betul. Ada aturan dari negara, namanya undang-undang. Tuh, karena aturan teh. Iya, betul. Ada aturan di dalam organisasi masing-masing, benar nggak? Betul. Ada aturan di dalam rumah tangga masing-masing. Betul. Ya, betul. Ada aturan di RT, tuh, ya kan? Ada aturan di agama masing-masing. Ada aturan lalu lintas, tuh, ya kan? Menurut Cepopong itu kalau ada aturan nggak bakal tabrakan? Kalau aturan itu ditaati sebagaimana mestinya, paling tidak benturan-benturan yang tidak diinginkan itu tidak terlalu banyak terjadi. Karena semua mentaati aturan. Saya suka sekali Cepopong bicara bahwa hidup ini adalah tentang mentaati aturan. Banyak aturan dalam hidup yang kita bahkan tidak tahu aturannya apa. Boro-boro mau mentaati aturan, kita bingung aturannya apa. Sehabis ini obrolan sama Cepopong tuh nggak akan ada habisnya. Saya bahkan nggak usah nanya, saya cuma tinggal bilang Cepopong mah nggak cerita, itu langsung cerita semuanya. Maka diminum dulu. Anda juga mau minum kan? Kita istirahat sebentar ya, nanti saya kembali lagi. Mangga. Persis mau ngetok, kemana palu teh? Dan memang dicari-cari, kan palu teh gede ya.